dibayar. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat, kawan-kawan? Mereka bukannya memastikan bagaimana hukum berjalan. Mereka bukannya melakukan pengawasan agar hak-hak rakyat tidak dirampas. Mereka bukannya melakukan agar rakyat tidak lagi dirampas persoalan kesejahteraannya. Tapi fakta dan realita yang kita hadapi, apa kawan-kawan? Yang kita hadapi adalah kesewenang-wenangan, perampasan, tidak adanya perlindungan, tidak adanya kesetaraan, tidak adanya kesejahteraan, bahkan tidak ada ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia, kawan-kawan. Betul nggak? Betul nggak? Kita tahu sejak dari awal Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah dikehendaki oleh rakyat mayoritas hari ini. Tapi kita selalu ketika turun ke jalan dianggap orang yang jarang selalu memberikan turun ke jalan. Kita seharusnya diberikan suatu kehormatan, diberikan bagaimana apresiasi karena mempertahankan agar bangsa kita tidak dijajah. Harusnya kita diberikan suatu perlindungan, bukan memberikan orang yang ingin mengeksploitasi manusia dan sumber daya alam kita, kawan-kawan. Itu yang kita hadapi realita hari ini. Kawan-kawan, saya tahu ketika ingin turun ke jalan pasti ada tekanan, intimidasi, ancaman. Mulai dari di pabrik, lingkungan tempat tinggal, bahkan di jalan-jalan pun terjadi dihadapi oleh kawan-kawan. Saya bangga kepada seluruh gerakan rakyat yang terus berjuang, yang tidak menghendaki agar bangsa kita dijajah, kawan-kawan. Saya bangga dan hormat kepada seluruh rakyat yang terus turun ke jalan karena tidak menghendaki perbudakan manusia di atas manusia, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan, bukan ingin merobohkan bangsa, bukan ingin merusak bangsa, tapi justru kita bagaimana mempertahankan persoalan bangsa dan rakyat Indonesia. Sekali lagi kita sampaikan, yang seharusnya dicari dalam itu adalah siapa pemesan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, bukan kemudian rakyat yang turun ke jalan. Kita tahu rakyat yang terus turun ke jalan selalu diprovokatif dengan dalih bahwa sebagai perusuh. Kita bukan perusuh, kita adalah menjadi alat perbudakan terhadap manusia, kawan-kawan. Itu yang kita kehendaki. Kita tahu begitu luar biasa rezim otoriter yang hari ini terus melakukan tekanan represif terhadap rakyat. Seharusnya yang dilakukan represif itu adalah orang yang membuat regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang seharusnya direpresif adalah orang yang hanya menyelamatkan kepentingan segelintir orang yang ingin sumber daya alam kita rusak, yang ingin lingkungan kita rusak, yang ingin membuat rakyat semakin menderita dan sengsara, kawan-kawan. Itu seharusnya dilakukan oleh kekuasaan, bukan kemudian mengancam, bukan kemudian menakuti, bukan kemudian akhirnya membuat kita turun ke jalan, dibangun begitu jelek image di berbagai macam media. Tapi sekali lagi kita katakan, kami tidak akan turun ke jalan kalau tidak dipaksa oleh kekuasaan itu sendiri. Kami tidak pernah berdemo kalau kekuasaan berpihak kepada rakyat. Kami tidak pernah turun ke jalan kalau rakyatnya dilindungi, diberikan kesejahteraan, diberikan kebebasan dalam berdemokrasi, kawan-kawan. Betul nggak, kawan-kawan? Sekali lagi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah hanya wujud nyata bagaimana membuka rakyat kita, kawan-kawan. Mulai dari kepentingan petani, masyarakat adat, pelaut, bahkan rakyat di berbagai macam pelosok menjadi korban utama dari regulasi. Regulasi hanya kelihatannya baik-baik untuk kepentingan rakyat. Sejatinya adalah bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pemodal dan kepentingan oligarki yang ingin merusak bangsa dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sekali lagi, saya bangga dan hormat kepada seluruh gerakan rakyat di berbagai macam kota dan daerah
membangun persatuan, membangun perlawanan secara bersama-sama. Karena kita tahu bahwa rezim hari ini adalah rezim yang tidak bisa kita percaya, kawan-kawan. Kenapa, kawan-kawan? Rezim yang tidak kita bisa percaya karena sudah terwujud dari 2019 sampai sekarang, begitu masifnya melahirkan satu regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Begitu masifnya rakyat dihadapkan dengan aparat. Kami katakan kepada seluruh aparat, kami ketika turun ke jalan tidak pernah menghendaki kami ribut dengan aparat. Sekali lagi, kami turun ke jalan bukan untuk berhadapan dengan aparat, tapi kami ingin menghendaki kekuasaan hari ini adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, bukan melindungi segelintir orang atau kemudian pemodal-pemodal yang selalu mengambil keuntungan dari bangsa dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup perempuan! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup pelajar! Hidup mahasiswa! Sekali lagi, mari kita teruskan, gelembungkan perlawanan kita. Mari kita terus konsolidasikan kekuatan kita agar persatuan nyata ke depan kita menjadi pemimpin di negeri ini, bukan hanya menitipkan kepada elit politik, partai politik, termasuk presiden yang sedang berkuasa yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat. Sekali lagi, terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari KPA dipersilakan. Cek. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup mahasiswa! Hidup pelajar! Hidup seluruh rakyat Indonesia, kawan! Hidup! Ya, perkenalkan, nama saya Joshua Samorang. Saya mewakili konsorsium pembangunan agraria. Saya mewakili 153 organisasi petani dan organisasi masyarakat adat yang hari ini ikut bersama teman-teman, ikut bersolidaritas. Tidak hanya bersolidaritas, kita ikut menolak yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kita berkumpul hari ini sebenarnya kita juga membahayakan diri kita, kawan-kawan. Hari ini kita tahu bagaimana korban semakin meningkat akibat yang namanya virus corona. Tapi kita tidak takut, tapi kita tidak gentar, kita tetap turun berjalan, kita tetap bersama-sama menyuarakan penolakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Kita tahu, teman-teman, kita lebih takut dengan kelaparan, kita lebih takut melihat ketidakadilan daripada dengan virus yang telah banyak memakan korban. Kali ini kawan-kawan petani juga ikut bersama dengan kawan-kawan buruh untuk menyerukan dan menolak yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kawan petani sejak 75 tahun negara yang merdeka, 60 tahun undang-undang UPA diundangkan, tapi tidak. Petani masih hidup di dalam kemiskinan. Petani belum mendapat apa yang diundang-undangkan, bahwa petani itu harus adil dan sejahtera kehidupannya. Hari ini kita malah melihat pemerintah rejim ini semakin represif, semakin menunjukkan ketidakadilan kepada kaum buruh, kaum petani, mahasiswa, pelajar, masyarakat adat, dan seluruh masyarakat rentan lainnya. Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya membahayakan bagi kita, tapi akan membahayakan bagi masa depan kita. Kita tidak mau melihat